Iya, halo kawan. Jumpa kembali dengan Agus Yusanto Channel. Semoga kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada dalam keadaan baik-baik saja ya kawan-kawan. Dan salam sukses selalu untuk kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada. Oke, langsung saja kawan-kawan. Pada kesempatan video saya kali ini mengenai ini ya, penguat sinyal antena digital saya yang putus kawan-kawan. Pantasan saja saya sudah colokan tidak menyala lampunya kawan-kawan. Saya baru tahu ini ternyata putusnya di dalam kawan-kawan, tidak terlihat. Dan saya akan mencoba memperbaikinya kawan-kawan. Dan ketika saya melakukan perbaikan, saya merekam video ini untuk saya bagi pengalaman saya dalam memperbaiki penguat sinyal atau booster antena digital saya kawan-kawannya. Karena kalau tanpa penguat sinyal ini gambarnya tidak menangkap siaran televisinya kawan-kawan. Apalagi sekarang sudah era digital ya, sudah beralih ke digital ya. Menyala ya kawan-kawan ya. Lampunya sih tetap menyala, maksud saya ketika saya sambungkan ke antena itu tidak mengonek kawan-kawan, tidak ada kualitas atau sinyal yang tertangkap. Ternyata masalahnya sambungan ininya, konektornya putus kawan-kawan yang menuju ke antenanya ya. Kalau kabel powernya sih nyala, itu karena masih menyambung kawan-kawan. Jadi saya akan mencoba membukanya dengan dicongkel ya. Saya copot terlebih dahulu batok chargernya. Ini bisa menggunakan pinset, menggunakan pisau yang tipis ya kawan-kawan ya. Seperti membuka power bank ya kawan-kawan. Karena tidak ada bautnya, hanya ini modelnya seperti itu kawan-kawan. Hati-hati pecah ya, itu karena plastik. Kita congkel perlahan-perlahannya sampai terbuka semuanya sisinya. Sebentar kawan-kawan ya, saya akan mengambil pisau terlebih dahulu yang lebih tipis ya, lebih pipih kawan-kawan, karena pinset saya itu congkelannya kurang pipih kawan-kawan. Ya, saya menyiapkan terlebih dahulu obeng juga, pakai obeng minus kawan-kawan ya, obeng min yang kecil. Saya coba dengan berbagai macam cara yang saya bisa karena keterbatasan alat yang ada ya kawan-kawan. Tidak bisa juga pakai yang kecil, coba pakai yang lain. Obeng minus yang mana ya yang cocoknya, coba saya ukuran paling kecil atau yang sedang, kira-kira yang mana ya. Coba saja yang ini, coba yang sedangnya, modelnya seperti itu kawan-kawan obengnya. Jangan menyerah, kalau tidak bisa terbukti itu coba lagi pakai alat yang ada di rumah kawan-kawan. 3 alat saya sudah pakai, ini yang ketiga ya. Apakah berhasil yang ketiga ini alatnya untuk mencongkelnya kawan-kawan. Hati-hati terkena kawal ya, terkena tangan maksudnya, karena kalau meleset takutnya mengenai tangan kita, akan terluka kawan-kawan. Kita congkel-congkel terus sampai berhasil terbuka ya kawan-kawan. Apakah berhasil? Oh tidak, ternyata kawan-kawan. Dan ini terakhir saya menggunakan pisau ya kawan-kawan. Kebetulan saya ada pisau yang tipis seperti itu, hati-hati ya, tajam kawan-kawan. Dan ini berhasil kawan-kawan karena lebih tipis ya. Kita pergunakan bagian tajamnya, hati-hati terkena tangan. Seperti itu kawan-kawan, kita masukkan ke sela-sela yang kecil itu. Ini seperti biasa kalau baru keras sekali kawan-kawan, karena belum pernah dibuka ya. Hati-hati mengenai komponen bagian dalamnya, itu karena elektronik ya. Nah, sesudah terbuka seperti itu, kita ganjal saja pakai pinset seperti itu ya. Itu pinset alat pembuka tutup jam tangan kawan-kawan. Kita mix saja, bisa menggunakan alat apapun yang kawan-kawan punya, asalkan pipih seperti pisau itu ya. Ini kita ganjal dengan obeng minus juga bisa kawan-kawan. Ini agak keras sekali ya kawan-kawan.
Mohon maaf agak lama durasi videonya ini untuk membuka ini saja, karena ini baru pertama kali saya membukanya kawan-kawan. Jadi tanpa diedit, tanpa dipotong-potong videonya kawan-kawan. Kita coba terus ya, hati-hati. Nah, alhamdulillah sudah berhasil terbuka maksudnya kawan-kawan. Nah, seperti inilah penampakan bagian komponen dalamnya kawan-kawan. Itu bagian kabel powernya masih menyambung dengan baik dan benar, jadi masih menyala lampunya kawan-kawan. Apakah ada yang terputus ketika saya membuka tadi memakai pisau? Apakah masih menyala kawan-kawan? Semoga masih menyala ya, tidak ada yang terganggu. Oke, tidak terputus kawan-kawan. Mantap, tidak mengenai kabel di bagian dalamnya, tidak terputus, komponennya masih bagus berarti. Kemudian nah ini masalahnya kawan-kawan, bagian konektor colokan ke antenanya itu putus kawan-kawan. Saya baru ketahuan, pantesan kok tidak ada sinyal keterangannya di TV saya kawan-kawan. Ketika lampunya sudah menyala, lampu penguat sinyalnya receiver ini, kok tidak bisa ada sinyalnya nol sama sekali kawan-kawan. Kenapa ini? Ternyata putus kawan-kawan. Itu contohnya seperti kabel sebelahnya, kabel powernya seperti itu, positif di atas, negatif di bawah ya, serabut di bawah, dan tembaga yang positifnya itu di atas ya. Sudah ada contohnya, itu sama saja seperti itu kawan-kawan. Kita kupas lagi ya, itu karena terpotong ya bagian tembaga kawatnya. Kalau serabut sih masih ada, seperti itu. Jangan terlalu panjang ya kawan-kawan, kita sesuaikan posisinya dengan yang akan disolder. Kita pakai korek gas saja atau korek api ya, untuk mengupas bagian kawat tembaga yang satu helai itu. Karena serabut sih masih utuh ya, masih bisa di solder nantinya. Karena yang putus itu bagian tembaganya saja kawan-kawan, dan serabutnya jadi ketarik-tarik, lama-lama putus juga. Terus kita iris pakai pisau atau pakai cutter ya. Sudah dipastikan sudah terkelupas bagian tembaga itu yang positif kalau tidak salah itu namanya. Nyebutnya biar gampang aja, negatif itu yang serabut, positif yang tembaga satu helai itu ya. Ya di atas dan di situ ya posisinya kawan-kawan. Kita solder ya kawan-kawan ya. Kita panaskan terlebih dahulu solder, dan kebetulan saya sudah memanaskan soldernya kawan-kawan. Saya kalau dalam hal solder menyolder kurang ahli kawan-kawan, karena mungkin alat soldernya tidak bagus, ini murah meriah, wattnya kecil, tidak begitu panas. Saya kurang tahu ya alat solder yang bagus itu berapa watt ya, apa yang 500 watt. Ini kurang dari 500, sepertinya 300 atau 250 watt. Ini kurang panas kawan-kawan. Jadi, dan mata pisaunya juga udah jelek, harus perlu diganti nih kawan-kawan. Semoga saja masih bisa dipakai. Jadi saya amplas ya ujung mata pisaunya agar tidak tertutup debu dan kotoran. Itu sudah hitam sekali, kalau baru ini warnanya putih ya kawan-kawan ya. Sehingga untuk melelehkan timbanya agak lama kalau tidak digosok terlebih dahulu. Karena sudah lama juga mata soldernya tidak saya ganti kawan-kawan. Itu sudah waktunya, sudah harus saya ganti mata soldernya, dan soldernya mungkin harus ganti biar bagus. Kurang panas itu kawan-kawan, kurang bagus lah intinya soldernya, alat soldernya. Ini saya kencangkan ya, bagian kabel powernya barangkali lepas juga, agak kendor ya. Tadi saya coba caranya seperti itu untuk mengencangkan saja. Ini jaraknya berdekatan sekali kawan-kawannya. Dipastikan timah soldernya jangan sampai menempel ke komponen yang lainnya ya, karena nanti akan alat penguat sinyalnya dikhawatirkan terganggu fungsinya. Jadi dipastikan sambungannya jangan sampai saling bersentuhan ya kawan-kawannya, terutama bagian ujung positif dan negatifnya lah, seperti itu jangan sampai tersentuh ya.
karena pasti akan kacau nantinya dalam hal menangkap sinyal siaran TV-nya kawan-kawan. Selama masih bisa diperbaiki ya diperbaiki kawan-kawan. Awas soldernya panas. Ini agak susah sekali ya kawan-kawan, karena saya tidak punya meja alat servis elektroniknya dan alat pendukung solder menyolder yang lainnya seperti pinset, penjepit, dan untuk menjepit papan PCB-nya ada alatnya juga. Jadi untuk memudahkan solder menyolder ya, tidak seperti itu. Jangan ditiru kawan-kawan, hati-hati, itu bisa terkena tangan kalau kita tidak hati-hati ya. Jadi kalau kawan-kawan punya alat penjepitnya dipergunakan saja, karena saya tidak punya alatnya. Ini karena tidak punya alat agak kesusahan saya kawan-kawan. Apalagi jaraknya sangat berdekatan sekali ya, kecil sekali kawan-kawan. Apalagi yang ini ya, komponen mesin HP lebih kecil lagi kawan-kawan. Kalau ini masih nggak begitu kecil, tapi ya menurut saya juga ini kecil sekali kawan-kawan, karena jaraknya hampir berdekatan sekali. Kalau soldernya bagus kawan-kawan, mungkin akan mudah sekali untuk menyoldernya, karena solder saya kurang bagus jadi kesulitan sekali kawan-kawan. Saya harus beli alat solder yang ini ya, lebih bagus lagi, melelehkan timahnya lebih cepat, lebih bagus, tidak seperti ini. Kadang tidak bisa sama sekali kawan-kawan, timahnya melelehnya lama sekali padahal timah baru itu. Dan saya mengakali dengan tang kecil ya, saya coba jepit seperti itu kawan-kawan, bisa dilihat di video ini, agar tidak lepas lagi kabel yang akan disoldernya. Karena tadi ketika saya lepas jari saya, tangan saya sudah disolder tetap terlepas ya, karena mengangkat sendiri. Jadi saya mengakali dengan dijepit seperti itu kawan-kawan. Ya, ini terlihat amatiran sekali kawan-kawan dalam hal solder menyoldernya. Mungkin kawan-kawan bisa lebih baik lagi tekniknya, teknik menyolder yang baik dan benarnya. Bisa komen di kolom komentar ya, kita saling berbagi pengalaman kawan-kawan, bagaimana teknik solder menyolder yang baik dan benar. Karena saya bukan servis profesional kawan-kawan, harap maklum. Saya hanya orang biasa saja yang mau mencoba memperbaiki sendiri. Agak susah sekali ya kawan-kawan, soldernya jelek sekali ini kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan akan lebih cepat solder menyoldernya. Bisa dilihat itu cara menyambungnya seperti itu kawan-kawan. Kita jepit lagi, tadi masih belum menempel sempurna ya, masih mengangkat. Seperti yang saya bilang di awal, saya dalam hal solder menyolder nggak ahli kawan-kawan, tidak ahli, dan selalu lama kalau dalam hal solder menyolder kawan-kawan. Mungkin karena dari alatnya juga kurang bagus, alat soldernya kawan-kawan. Pada intinya ini harus menempel ya, tidak mengangkat lagi, menempel ke papan PCB-nya dan tidak bersentuhan tentunya dengan ujung di atas sama yang di bawahnya. Kalau bersentuhan ya sih ini tidak akan berhasil kawan-kawan. Ya seperti itu kawan-kawan. Apakah sudah menempel? Belum ya kawan-kawan, masih bisa terangkat, berarti belum menempel. Ini padahal timahnya baru ya, tidak mau menempelnya. Jadi kelemahan solder saya ini tidak bisa mencairkan timah yang lama yang ada di mesin komponen papan PCB itu. Jadi lama sekali untuk menyatunya, jadi harus panas sekali kawan-kawan untuk menempelnya.
ke timah yang ini bawaannya, maksudnya timah yang lama yang ada di mesin receiver penangkap sinyal itu. Ini akan saya coba apakah sudah menempel sempurna dan berhasil menyala, kawan-kawan. Apakah tidak mengganggu powernya? Ya, powernya masih bagus menyala, kawan-kawan. Tidak terganggu ya. Dan ini ketika saya pastikan berhasil menempel bagian konektor sinyalnya ke antena digitalnya, kemudian kita rakit kembali seperti sedia kala ya. Apakah begini posisinya? Hati-hati terlepas lagi. Kita sesuaikan saja dudukannya, kawan-kawan. Ya, seperti itu. Kita paskan lubangnya, lubang antara kabel dan lubang tutupnya. Patokannya lampu ya, kawan-kawan. Lampu kan itu ada bolongannya, kita masukkan. Nah, sudah dipastikan posisinya benar, kita tekan-tekannya sambil bunyi klik sampai mengunci. Ini karena sudah agak kendor ya, tidak begitu mengunci, saya lapisi lagi dengan isolasi hitam, kawan-kawan, sebagai penguat saja dan agar air tidak masuk ya, karena kan disimpannya di luar ya, ini antenanya, takut terkena hujan dan debu masuk, kotoran dan lain-lain. Binatang kecoa nggak mungkin masuk, kecil ya, paling semut. Karena kalau semut udah menyarang ke komponen listrik akan terganggu ya, kawan-kawan. Seperti lampu, tempat lampu kan kalau dimasukin semut kan lampu jadi kedip-kedip, nggak terang ya, kawan-kawan, bisa mati lampunya. Karena ternyata ada sarang semut sih, kawan-kawan, bisa masuk. Padahal lampunya baru kita beli, kok bisa redup atau mati, tidak mau hidup. Ternyata dia tidak mengonek, setrumnya terhalang sarang semut ternyata, kawan-kawan. Seperti jam tangan, mesin jam dinding juga pernah ada semut, kawan-kawan, ada sarangnya, jadi mengganggu kelistrikan atau ini magnetnya tidak terhubung dengan baik dan benar, jadi sering telat atau kadang mati mesinnya, kawan-kawan. Seperti itu ya. Semut kan suka ya hangat-hangat ya. Oke. Seperti sini sudah berhasil, kawan-kawan. Saya sudah menyambungnya dengan baik dan benar. Seperti itulah cara menyambungnya, kawan-kawan. Semoga dengan berbagi pengalaman saya memperbaiki penguat sinyal ini, antena digital, semoga bermanfaat ya bagi kawan-kawan yang membutuhkannya. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya, like, comment, share, karena dukungan dari kawan-kawan sangat bermanfaat untuk berkembangnya channel saya, kawan-kawannya. Oke, mantap, kawan-kawan, berhasil. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, kawan-kawan. Dadah, mantap.